selamat sore semuanya. Sambil menunggu buka puasa, di sini aku akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di Batam, di mana seorang ibu merantai leher anaknya karena masalah handphone. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam kasusnya. Kejadian ini melibatkan seorang ibu yang berinisial JU dan anak perempuannya yang berusia 13 tahun yang berinisial AA. Insiden ini bermula ketika JU merasa kesal kepada anaknya karena masalah handphone. Korban mengaku menyembunyikan handphonenya karena lupa ayat hafalan. Lalu ketika ibunya tidur, korban mengambil handphone tersebut untuk menghafal ayat Al-Quran. Emosi tidak bisa dikendalikan, ibunya melakukan tindakan kekerasan, mulai dari memukul anaknya dengan sapu dan merantai leher anaknya dengan rantai besi. Peristiwa ini terungkap setelah AA berhasil melarikan diri ke rumah tetangga dalam kondisi wajah penuh lebam dan leher terrantai. Warga yang melihat kondisi AA langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Polisi dari Polsek Bengkong langsung mengamankan JU dari lokasi kejadian. Nah, terdapat beberapa solusi nih teman-teman. Yang pertama, pelaku kekerasan harus diproses sesuai hukum dan memberikan efek jera kepada si pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Dalam kasus ini, pelaku sudah ditahan oleh Polsek Bengkong, sedangkan anaknya sudah mendapat perlindungan dari KPAI. Yang kedua, korban memerlukan psikologis untuk memulihkan trauma fisik dan mental akibat kekerasan yang dialaminya dari sang ibu. Teori sosiologi apa sih yang terdapat dalam kasus tersebut, yaitu dari teori konflik Karl Marx yang menyatakan bahwa konflik terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan. Ketika orang tua merasa kehilangan kendali atau mengalami tekanan, mereka bisa menggunakan kekerasan tersebut kepada anaknya, walaupun tindakan itu tidak baik untuk mental fisik. Jenis konflik yang terjadi di dalam kasus ini adalah konflik kekerasan, di mana penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui tindakan fisik yang membahayakan dan menyakiti individu lain. Dalam kasus ini, ibu menggunakan kekerasan fisik dengan merantai leher anaknya sebagai bentuk hukuman. Dan ada konflik interpersonal. Konflik ini terjadi karena adanya dua individu yang memiliki hubungan dekat. Ibu dan anak dalam penggunaan ponsel menjadi pemicu utama dalam kasus ini, yang berujung pada tindakan kekerasan. Mengapa kasus ini dibilang sebagai konflik kekerasan? Karena adanya tindakan fisik yang menyebabkan cedera pada korban. Kekerasan seperti ini tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga menyebabkan perkembangan psikologis anak. Disuruh minjem duit, katanya mau beli beras, karena mama belum ngirim. Apapun alasan yang disampaikan, kini Zuraidah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hukuman bisa ditambah sepertiga karena pelaku penganiayaan adalah orang dekat korban. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.